Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Crush of Math channel. Unlock the secret of math for you. Hari ini kita akan belajar mengenai transformasi fungsi. Transformasi fungsi merupakan materi matematika kelas 12 dan transformasi fungsi itu adalah materi kelanjutan dari materi transformasi geometri. Transformasi fungsi terdiri dari dua kata, yaitu transformasi dan fungsi. Transformasi dalam matematika adalah mengubah rumusan atau letak grafik, bahkan bentuk grafiknya. Sedangkan fungsi adalah hubungan setiap elemen di satu himpunan ke satu elemen di himpunan yang lainnya. Seperti yang kita tahu, misalkan ada elemen A sebagai domainnya, difungsikan, dipetakan oleh fungsi F ke fungsi B sebagai kodomain, sehingga menghasilkan elemen Fx atau sama dengan Y. Fungsi berdasarkan bentuk aljabarnya juga dia beragam. Ada yang namanya fungsi konstan, misalkan fungsi konstan itu Y sama dengan 3. Terus ada fungsi linear, di mana Y-nya sama dengan AX plus B. Juga ada fungsi kuadrat, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus J. Juga ada fungsi polinomial. Jadi fungsi polinomial itu fungsi kuadrat, fungsi linear, fungsi konstan, fungsi kubik, fungsi kuadratik, fungsi yang pangkat derajatnya 5, fungsi yang berderajat 6, sampai fungsi yang berderajat N, itu dinamakan fungsi polinomial. Terus ada juga fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri kayak Y sama dengan sin X atau Y sama dengan cos X, Y sama dengan tangen X. Dan ada fungsi yang lainnya seperti fungsi ganjil genap, fungsi eksponen, fungsi logaritma, fungsi nilai mutlak, dan masih banyak lagi fungsi-fungsi yang bisa dibahas di transformasi fungsi kali ini. Ada apa aja sih jenis-jenis transformasi fungsi? Di dalam transformasi dia ada 4 jenis transformasi. Yang pertama ada translasi, ada refleksi, ada dilatasi, dan ada rotasi. Transformasi yang pertama yaitu translasi atau pergeseran. Translasi di sini ada dua macam. Ada translasi secara horizontal, berarti dia digeserkannya ke kanan atau ke kiri, dan ada translasi vertikal, dia digeserkannya ke atas atau ke bawah. Misalkan nih contoh seperti yang di grafik ini, grafik fungsi kuadrat yang berwarna hijau ini merupakan fungsi asal, dan dia akan ditranslasikan ke kanan, bergesernya ke kanan, berarti dia mengalami translasi secara horizontal. Sedangkan jika fungsi kuadrat ini digeserkan ke atas atau ke bawah, dia berarti mengalami translasi secara vertikal. Seperti contohnya ini yang digeser ke atas yang warna biru. Transformasi yang kedua yaitu refleksi atau pencerminan. Pencerminan ini ada banyak, ada yang dicerminkan terhadap sumbu Y, ada yang dicerminkan terhadap sumbu X, ada yang dicerminkan terhadap X sama dengan A, di sini contohnya dicerminkan terhadap X sama dengan 3, ada juga yang dicerminkan terhadap Y sama dengan K, ada juga yang dicerminkan terhadap Y sama dengan X, ada juga yang dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, ada juga yang dicerminkan terhadap titik pusat yaitu di 0,0. Ini contohnya fungsi polinomial yang berwarna hijau dicerminkan terhadap X sama dengan 3, sehingga bayangannya itu yang berwarna merah memiliki sifat pencerminan. Yang kiri jadi kanan, yang kanan jadi kiri. Transformasi yang selanjutnya yaitu dilatasi. Dilatasi ini merupakan transformasi yang bisa mengubah ukuran dan mengubah posisi juga tergantung dari titik pusatnya. Jadi ada dua faktor yang bisa menyebabkan dilatasi, yaitu faktor skala yang mengubah apakah dia akan memperbesar atau memperkecil, dan faktor titik pusat. Akan diperbesar atau diperkecil dari pusatnya sebelah mana, itu akan menentukan posisinya. Misalkan ini contohnya fungsi f yang berwarna hijau ini dilatasi di titik pusat 0,0, di sini di titik pusat 0,0. Yang pertama kita akan mengubah ukuran dengan skalanya lebih dari 1, berarti kalau skalanya lebih dari 1 dia menghasilkan fungsi yang lebih besar seperti yang warna biru ini. Sedangkan jika skalanya itu antara 0 sampai 1, dia akan menghasilkan bayangan yang lebih kecil seperti yang warna merah ini. Dan transformasi yang terakhir yaitu transformasi rotasi atau perputaran.
Rotasi juga di sini dia berdasarkan pada besar sudut dan titik pusat. Besar sudut itu akan mempengaruhi perputarannya ke sebelah mana, sedangkan titik pusat akan mempengaruhi dari sebelah mana posisi rotasi itu akan dimulai. Misalkan contohnya yang ini ada grafik dari nilai mutlak, dari suatu nilai mutlak nih yang berwarna hijau akan dirotasi di titik pusat 0,0 sebanyak 45 derajat. Sehingga menghasilkan bayangan yang berwarna merah diputar. Terus gimana sih cara menyelesaikan transformasi fungsi? Pertama, kita harus merumuskan pola transformasi titik terlebih dahulu. Kalau kita bisa kalau kita bisa mentransformasikan titik-titiknya, titik-titik itu mewakili suatu fungsi kan. Nah, dari sini kita akan mensubstitusikan pola transformasi yang diperoleh ke dalam persamaan fungsi yang ditanyakannya. Kalau udah mensubstitusikan, kita tinggal menyelesaikan persamaan bayangannya. Yang pertama, kita akan coba mengoperasikan translasi fungsi. Seperti yang kita tahu bahwa translasi fungsi, dia hanya mengubah posisi tanpa mengubah bentuk. Dan translasi ini terjadi ketika nilai itu ditambahkan atau dikurangkan oleh suatu faktor translasi dalam fungsi tersebut. Di mana faktor translasinya dia ada faktor translasi TAB. A ini dia mempengaruhi sumbu X, pergeserannya bisa ke kiri atau ke kanan, tergantung dari nilai A-nya. Kalau nilai A-nya positif, berarti dia gesernya ke kanan, sedangkan kalau nilai A-nya negatif, berarti dia bergesernya ke kiri. Sedangkan nilai B ini dia mempengaruhi pergeseran terhadap sumbu Y, di mana kalau Y-nya positif, berarti dia akan bergeser ke atas, dan Y-nya negatif, berarti dia akan bergeser ke bawah. Pertama, yang harus kita lakukan ketika ingin mentranslasikan suatu fungsi, kita harus menentukan dulu rumus dari translasi titik tersebut. Misalkan diketahui di sini suatu titik X, Y akan ditranslasikan oleh faktor translasi A dan B, sehingga menjadi bayangannya X aksen, Y aksen, di mana X aksennya itu sama dengan X plus A, dan Y aksennya itu sama dengan Y plus B. Di sini kita akan mensubstitusikan persamaan X ini kepada fungsi yang diketahui. Seperti yang kita tahu di sini bahwa Y itu merupakan fungsi dari fx, dan kita akan ubah bentuk X menjadi X aksen min A, sedangkan bentuk Y akan kita ubah menjadi Y aksen min B. Kita akan mensubstitusi Y menjadi Y aksen min B, sedangkan yang X kita akan ganti menjadi X aksen min A. Nah, dari sini kita akan mendapatkan bayangan dari hasil translasi Y. Berarti Y aksen itu diperoleh dari F X aksen min A ditambah B. B pindah ruas yang asalnya min jadi plus. Sehingga di sini kita akan peroleh transformasi dari suatu fungsi fx jika ditranslasikan oleh faktor translasi A, B, dia menghasilkan bayangan yaitu f aksen x, di mana f aksen x ini sama dengan f x min A plus B. Ini rumus yang akan kita pakai untuk mentranslasikan suatu fungsi. Kita masuk dulu ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama kita akan mentranslasikan suatu titik. Tentukan bayangan dari titik A, titik A-nya 5,2, akan ditranslasikan oleh faktor translasi min 3 dan 4. Berarti dia akan bergeser, min 3 itu bergeser ke kiri sebanyak 3 satuan dan bergeser ke atas sebanyak 4 satuan. Sehingga menghasilkan bayangan X aksen, Y aksen, di mana X aksen, Y aksennya itu sama dengan X-nya 5 ditambah min 3, sedangkan Y-nya itu 2 ditambah 4. Sehingga hasilnya adalah 5 dikurangi 3 itu 2, 2 ditambah 4 itu 6. Ini bayangan yang akan terjadi setelah mentranslasikan oleh faktor translasi min 3 dan 4.
Bagaimana analisis secara grafisnya? Di sini kita akan membuat dulu titik asalnya. Titik asalnya yaitu di A di 5,2, 5 X-nya dan 2 Y-nya. Di sini titik A 5,2 dan akan digeser sebanyak 3 satuan ke kiri, 1, 2, 3 dan 4 ke atas, 1, 2, 3, 4 menghasilkan bayangan A aksen. Di sini A aksennya. Di koordinat 2,6 sama. Kita masuk ke contoh yang selanjutnya. Jika di sini diketahui fungsi fx-nya sama dengan 5x plus 2 dan akan ditranslasikan terhadap faktor translasi AB di mana translasi faktornya yaitu 3 dan 4, berarti fungsi ini akan digeser sebanyak 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Maka kita akan menggunakan rumus pada translasi fungsi yaitu fx min A ditambah B, di mana A-nya yaitu 3 dan B-nya yaitu 4. Nah, dari sini, jika diketahui fx-nya 5x min 5x plus 2, berarti dia kalau x-nya ini diubah, x-nya ini yang akan berpengaruh. 5 sama 2-nya dia akan tetap. Berarti ini akan menjadi fx min 3, 5 sama plus 2-nya tetap, x yang ini akan berubah menjadi x min 3. Ditambah 4. Sehingga hasilnya sama dengan 5 dikali x yaitu 5x, dan 5 dikali min 3 yaitu min 15, ditambah 2 ditambah 4 yaitu 6. Nah, dari sini kita peroleh 5x min 15 ditambah 6 yaitu min 9. Inilah bayangan dari fungsi yang telah ditranslasikan oleh 3 dan 4. Secara grafis di sini akan terlihat fungsi asalnya yang berwarna hijau di sini. Ini fungsi asalnya f. Kita tahu kalau f itu dia berpotongan di y sama dengan 2. Jika x-nya 0 berarti 5 dikali 0 ditambah 2, maka y-nya itu akan menjadi 2 di sini. 0,2. Dan setelah ditranslasikan oleh faktor translasi 3, 4, bayangannya berubah menjadi 5x min 9. Berarti dia perpotongannya di 0,9 di sini. Di 0, min 9. Nah, yang merah ini merupakan fungsi bayangan setelah ditranslasi.